Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita untuk pertemuan kita hari ini adalah membuat berbagai grafik statistik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jadi, SPSS menyediakan berbagai macam grafik yang memungkinkan pemakai SPSS mentransformasikan data statistiknya ke dalam berbagai bentuk grafik yang menarik dan komunikatif, ya. Jadi di sini untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas dua menu yang akan digunakan untuk membuat grafik statistik, yaitu menu Chart Builder dan menu Legacy Dialogs. Nah, yang pertama adalah menu Chart Builder. Nah, menu Chart Builder ini adalah fasilitas grafik yang memudahkan user untuk membuat grafik statistik, karena tampilan grafik bisa langsung dilihat sehingga editing bisa dilakukan dengan cepat. Ya, kita masuk ke prakteknya. Jadi kita buka dulu filenya yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi datanya yang kita buat adalah data personalia ya, yang kita sudah buat sebelumnya. Ya, nah kalau sudah terbuka seperti ini, jadi yang pertama kita membuat dengan menu Chart Builder. Yang pertama kita masuk ke menu Graph, terus kemudian Chart Builder, terus kemudian kita pilih OK. Nah di sini, jadi yang pertama adalah kita masuk ke galeri, ya. Kemudian choose from. Jadi kita mau pilih grafiknya dalam bentuk apa. Ya, misalkan kita pilih yang bar, ya, bentuk bar. Terus yang selanjutnya adalah kita menentukan tipe grafik yang akan dibuat. Jadi misalkan kita pilih yang simple barnya. Nah, terus kemudian kita masukkan tipe grafik yang dipilih ini ke dalam area chart preview. Jadi ini chart previewnya. Jadi kita drag, ya, klik, tahan, tarik ke dalam sini ke chart preview. Ya, seperti ini. Jadi ada sumbu Y dan sumbu X. Misalkan ya, jadi sekarang kita mengisi sumbu Y-nya dan sumbu X-nya. Misalkan untuk sumbu Y-nya kita pilih gaji. Maka kita klik tahan, tarik ke Y-axis. Terus kemudian untuk sumbu X-nya kita pilih misalkan status. Nah, seperti itu. Jadi dikatakan mudah karena kita bisa langsung memilih seperti apa bentuknya, ya. Apa yang menjadi sumbu X-nya, apa yang menjadi sumbu Y-nya. Nah, terus kemudian kalau kita sudah memasukkan sumbu X dan sumbu Y-nya, selanjutnya adalah kita mengisi elemen properties. Nah, di sini ada 3 properties yang dapat diubah. Yang pertama adalah bar 1. Bar 1 di sini adalah bagaimana kita mempersentasekan variabel X-nya atau variabel Y-nya. Misalkan adalah jadi statistiknya ya, kita pilih misalkan kita mau menampilkan rata-rata gaji per bulan, maka kita pilih MEAN, ya, seperti itu. Kalau sudah, kita masuk ke X axis 1. Nah, di sini yang kita pilih adalah sort by dan direction. Nah, sort by di sini adalah bagaimana cara tampilan dari variabel X-nya, ya, akan ditampilkan dari kiri ke kanan atau dan sebagainya. Jadi di sini kita pilih value. Terus kemudian untuk direction-nya di sini adalah bagaimana kita mengurutkan data nantinya atau tampilan. Nah, misalkan kalau kita pilih ascending, berarti kita mengurutkan tampilannya dari yang terkecil, ya, untuk ascending. Misalkan kita pilih ascending, jadi urutannya dia menaik.
Nah, kalau sudah, kita ke y-axis. Nah, di sini hampir sama dengan x-axis tadi, jadi kita pilih yang ini saja ya. Seperti ini saja tampilannya. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, seperti ini. Tunggu ya. Masih proses. Nah, seperti ini. Jadi, kita sudah lihat, jadi simple bar main of gaji per bulan by status karyawan. Jadi dia yang langsung memberikan judul juga. Jadi gaji per bulannya, rata-rata gaji per bulannya, data status karyawannya belum menikah dan menikah. Nah, ini cara menggunakan menu chart builder. Nah, kalau sudah, kita bisa pilih save atau save as ya. Terus selanjutnya adalah kita membuat grafik dengan menu legacy dialogs. Nah, yang pertama kita membuat grafik bar sederhana. Jadi untuk ini kita pilih, misalkan kita masuk ke data karyawan yang telah dibuat sebelumnya. Jadi yang pertama adalah kita membuat grafik bar sederhana. Jadi kita masuk ke graph, terus kemudian legacy dialog, kemudian kita pilih bar. Nah, karena kita membuat yang sederhana, maka kita pilih simple, terus define. Nah, di sini karena ini adalah bentuk simpelnya, maka secara otomatis grafiknya sumbu Y-nya sudah ditentukan untuk persentase saja ya. Maka yang kita pilih sisa sumbu X-nya. Misalkan sumbu X yang kita ingin pilih adalah misalkan tahun masuk ya. Terus kemudian kita ke title. Misalkan titelnya adalah grafik bar persentase karyawan, kemudian subtitlenya berdasar tahun masuk karyawan. Continue. Kalau sudah, kita klik OK. Jadi sumbu Y-nya sudah ditentukan bahwa sumbu Y-nya itu untuk persentase saja. Nah, seperti ini. Jadi tahun masuknya 92, 93 sampai 96 ya, jadi persentasenya. Jadi ini dalam bentuk simple ya. Dalam bentuk sederhana, grafik bar sederhana dengan menu legacy dialogs. Selanjutnya adalah kita bisa save as. Selanjutnya adalah kita membuat grafik bar dengan fasilitas legend variable. Jadi legend variable di sini adalah variabel kategorikal yang nanti akan ditampilkan per item kategori pada grafik. Jadi masih tetap menggunakan legacy dialog, cuma tampilannya itu nanti ditampilkan per itemnya, per item kategori. Misalkan kita masuk ke graph, terus legacy dialog, kemudian bar. Nah, terus kemudian kita pilih stack, kemudian define. Nah, di sini bar representnya kita pilih percent of cases. Terus kemudian kategori axisnya kita pilih misalkan tahun masuk. Terus kemudian untuk define stack by-nya kita pilih posisi. Terus kemudian kita pilih title. Jadi titelnya adalah grafik bar persentase karyawan. Subtitlenya berdasar tahun masuk dan posisi karyawan.
Kalau sudah, kita klik OK. Nah, seperti ini. Jadi dia menampilkan per item kategori. Ya. Jadi tahun masuk dilihat per posisi karyawannya. Itu ya. Ini menggunakan fasilitas legend variable. Selanjutnya kita bisa save as. Selanjutnya adalah kita membuat grafik bar dengan fasilitas panel variables. Jadi panel variables di sini berfungsi untuk menampilkan sebuah grafik menjadi beberapa bagian sesuai dengan isi variabel yang menjadi panel tersebut. Jadi misalkan kita masuk ke graph, kemudian legacy dialog, bar, terus kemudian masih di start, kemudian define. Di sini bar representnya tetap di percent of cases, terus kemudian kategori exist-nya tetap di tahun masuk, define by-nya posisi, terus kemudian panel by-nya kita pilih misalkan status untuk rows-nya. Ya. Kemudian titelnya grafik bar persentase karyawan berdasar tahun masuk dan posisi karyawan untuk setiap status karyawan. Jadi yang menjadi panelnya tadi adalah status karyawan. Kalau sudah, kita OK. Nah, seperti ini. Jadi dia dengan fasilitas panel variables menampilkan grafik menjadi beberapa bagian sesuai dengan isi variabel yang menjadi panel. Jadi panelnya tadi adalah status. Nah, statusnya itu ada 2, menikah dan belum menikah. Jadi grafiknya dibuat dalam 2 bentuk ya, berdasarkan, jadi ditampilkan dalam 2 bagian karena berdasarkan panel yang dipilih ya, seperti itu. Selanjutnya kita bisa save as ya. Selanjutnya adalah kita membuat grafik bar 3 dimensi. Nah, untuk grafik bar 3 dimensi kita pilih graph, kemudian legacy dialogs, kemudian kita pilih 3D bar. Nah, untuk x-axis dan z-axisnya kita tetap di group of cases. Kemudian kita pilih define. Nah, di sini untuk x-axisnya kita pilih pendidikan misalkan, terus kemudian set kategori untuk status, terus kemudian titelnya adalah grafik bar gaji karyawan, subtitelnya berdasar pendidikan dan status karyawan. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, seperti ini. Jadi di sini menampilkan grafik bar dalam bentuk 3 dimensi. Kalau sudah, kita pilih save as. Nah, selanjutnya adalah kita membuat grafik bar 3 dimensi yang kompleks, 3 dimensi kompleks. Jadi kita masuk ke graph, terus kemudian legacy dialog, terus kemudian kita pilih 3D bar, nah di sini untuk bar representnya kita pilih mean of values, terus kemudian variabelnya kita ambil gaji awal ya.
kemudian X kategori axisnya pendidikan, kemudian Z kategori axis status, terus kemudian untuk panel by-nya rows-nya kita pilih posisi. Kemudian stack atau cluster by-nya kita pilih stack-nya itu adalah tahun masuk. Nah, kalau sudah kita pilih title, ini grafik bar gaji karyawan berdasar pendidikan dan status karyawan untuk tiap posisi dan tahun masuk karyawan. Continue. Nah, kalau sudah kita klik oke. Nah, ini ya untuk kompleksnya. Jadi dia membagi per posisi, kemudian gaji awalnya itu ya seperti ini. Ini untuk grafik bar 3 dimensi yang kompleks atau lebih rumit. Nah, kita bisa pilih save as untuk menyimpan. Nah, selanjutnya adalah kita membuat grafik jenis line sederhana. Jadi jenis line itu adalah garis. Nah, untuk grafik jenis line ini biasanya digunakan untuk data yang berbasis waktu atau time series ya. Misalkan file sebelumnya adalah kita buka, yang kita buat sebelumnya adalah sales. Nah, di sini jadi kita masuk ke grab, kemudian legacy dialogs, kemudian kita pilih line, terus kemudian define. Ini simple ya, karena kita mau membuat yang sederhana saja. Nah, terus kemudian untuk line representnya kita pilih other statistic. Terus kemudian variabelnya kita ambil sales. Terus kemudian untuk kategori axisnya kita pilih kode. Itu. Terus kemudian titelnya misalkan grafik line sales produk X. Kalau sudah kita pilih oke. Nah, seperti ini. Jadi grafik jenis lain itu cocok digunakan untuk data dalam bentuk time series ya, atau data yang berbasis waktu seperti itu. Jadi kita bisa pilih save as. Selanjutnya adalah kita membuat grafik simple P atau yang berbentuk lingkaran. Jadi kita bisa masuk kembali ke, misalkan kita pilih data karyawan. Nah, di sini kita ambil grab, kemudian legacy dialog, kemudian ambil P. Kemudian di sini kita pilih define. Terus kemudian
slice representnya kita ambil sum of variable. Terus kemudian define slice by nya kita ambil posisi. Terus kemudian di sini untuk variabel kita ambil gaji awal. Ya. Terus kemudian titelnya grafik P posisi karyawan berdasar gaji awal. Kalau sudah kita pilih oke. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk yang berbentuk lingkaran. Ya. Jadi demikianlah materi kita untuk langkah-langkah untuk membuat grafik yang menarik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.